teman-teman. Di sini kita dari kelas Hukum Perdata Internasional akan menjelaskan materi tentang hukum benda. Jadi teman-teman, di kelompok kita nanti akan menjelaskan mengenai hukum benda. Hukum benda sendiri ada 3 poin. Yang pertama ada klasifikasi benda, yang kedua ada situs benda, yang ketiga ada lembaga jaminan. Nah, untuk yang pertama, klasifikasi benda akan disampaikan oleh teman kita yaitu Nida. Untuk yang kedua, situs benda akan disampaikan oleh Deva dan Randi. Yang ketiga ada lembaga jaminan akan disampaikan oleh Karen dan saya, Hana. Hai teman-teman, saya Nida Anfovia. Saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi hukum benda. Dalam Hukum Perdata Internasional atau HPI, sering muncul persoalan ketika suatu sengketa melibatkan unsur benda yang memiliki kaitan dengan lebih dari satu negara. Misalnya, benda berada di negara A tetapi gugatan diajukan di negara B. Hukum di negara A dan B mengklasifikasikan benda bergerak dan benda tidak bergerak secara berbeda. Karena setiap sistem hukum nasional memiliki klasifikasi sendiri tentang benda, maka perlu ditentukan hukum mana yang dipakai untuk menetapkan status benda tersebut. Disinilah muncul 2 asas penting, yaitu asas lex fori dan asas lex situs. Yang pertama yaitu asas lex fori. Lex fori berarti hukum dari forum atau hukum dari tempat di mana pengadilan berada. Dengan asas ini, klasifikasi jenis benda, misalnya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, ditentukan menurut hukum negara tempat gugatan diajukan. Asas ini berpegang pada pandangan bahwa hakim harus menggunakan hukum negaranya sendiri untuk memahami dan menafsirkan istilah-istilah hukum termasuk penggolongan benda. Contoh kasus yaitu, misalnya seseorang menggugat kepemilikan saham di pengadilan Indonesia, padahal perusahaan tersebut berada di Singapura. Jika pengadilan Indonesia menggunakan asas lex fori, maka pengadilan Indonesia akan mengklasifikasikan saham berdasarkan hukum di Indonesia. Menurut hukum di Indonesia, saham dianggap sebagai benda bergerak tidak berwujud, sehingga perlakuannya mengikuti aturan benda bergerak. Kelebihan dalam asas ini yaitu yang pertama, memberikan kepastian dan kemudahan bagi hakim karena menggunakan hukum nasionalnya sendiri. Yang kedua yaitu menghindari kesulitan memahami hukum asing. Kelemahan dalam asas ini yaitu yang pertama, dapat menimbulkan hasil yang tidak sesuai dengan kenyataan hukum di negara tempat benda berada. Yang kedua yaitu potensi konflik. Yang kedua yaitu potensi konflik hasil putusan antara 2 yurisdiksi yang berbeda. Yang kedua yaitu asas lex situs. Lex situs berarti hukum dari tempat benda itu berada. Dengan asas ini, klasifikasi benda ditentukan oleh hukum negara di mana benda tersebut terletak secara fisik atau secara hukum. Asas ini berpijak pada gagasan bahwa setiap negara berdaulat memiliki kewenangan penuh untuk menentukan status hukum dan klasifikasi benda yang berada dalam wilayahnya. Artinya, hukum dari tempat benda itu berada atau terdaftar jika benda tidak berwujud seperti saham atau kekayaan intelektual menjadi dasar penentuan jenis benda dan aturan hukumnya. Contoh kasus yaitu misalnya seseorang menggugat kepemilikan sebidang tanah di Australia, namun gugatan diajukan di Indonesia. Jika pengadilan Indonesia menerapkan asas lex situs, maka status hukum tanah tersebut akan dinilai menurut hukum Australia karena tanah tersebut berada di wilayah Australia. Pengadilan Indonesia tidak dapat menerapkan hukum Indonesia untuk menentukan apakah tanah itu benda tetap, siapa pemilik sahnya, atau bagaimana peralihan haknya. Kelebihan dalam asas ini yang pertama yaitu menghormati kedaulatan hukum negara tempat benda berada. Yang kedua yaitu lebih relevan dan realistik karena benda fisik tunduk pada hukum di wilayahnya. Kelemahan dalam asas ini yaitu dapat menyulitkan pihak penggugat karena harus mempelajari atau memahami hukum asing. Yang kedua yaitu tidak efisien jika harus menafsirkan hukum negara lain di pengadilan domestik. Semuanya, nama saya Rendy Abdullah Pratama, NIM 0030. Saya akan menjelaskan tentang situs benda. Pernahkah kamu bertanya-tanya bagaimana hukum menentukan siapa yang berhak atas sebuah benda, terutama jika benda itu berada di negara lain? Misalnya, seorang di Indonesia memiliki tanah di Malaysia atau menjual mobilnya di Singapura. Lalu, hukum negara mana yang berlaku? Nah, inilah yang akan kita bahas dalam materi ini. Penentuan letak dan status benda dalam hukum perdata internasional. Dalam dunia hukum, setiap benda, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga kedudukan dalam hukum yang diatur oleh negara tempat benda itu berada. Dalam konteks hukum perdata internasional, benda sering
kali menjadi objek hubungan hukum lintas negara. Karena itu diperlukan aturan yang bisa menunjukkan hukum mana yang harus diterapkan, dan aturan ini dikenal sebagai kaidah penunjuk atau konflik of laws. Salah satu asas yang paling penting dalam hal ini adalah asas lex laicitae, yang berarti hukum tempat benda berada. Asas ini menyatakan bahwa hukum yang berlaku di atas status dan peralihan hak atas suatu benda adalah hukum dari negara di mana benda tersebut berada secara fisik. Nah, mari kita ambil contoh sederhana, yaitu jika ada sengketa di tanah di Malaysia antara warga Indonesia dan warga Malaysia, maka hukum yang digunakan adalah komersial. Prinsip ini berlaku mutlak untuk benda tetap atau properti seperti tanah bangunan atau tambang. Mengapa asas ini digunakan? Karena ada 3 alasan utama, yaitu pertama, kepastian. Kedua, keadilan negara. Ketiga, efisiensi penyelesaian sengketa. Sekarang, bagaimana dengan benda bergerak seperti mobil, kapal, perhiasan, atau uang? Berbeda dengan benda tetap, benda bergerak bisa berbeda dari suatu negara ke negara lain dengan mudah. Karena itu, ada 2 asas yang bisa untuk menentukan hukumnya. Yang pertama, asas nasionalitas seleksi. Nasionalis, artinya hukum yang berlaku adalah hukum dari kewarganegaraan pemilik benda. Yang kedua adalah asas lex laicitae temporer, yaitu hukum tempat benda berada pada saat hak kepemilikan dialihkan. Asas ini digunakan dalam transaksi lintas negara. Misalnya, seorang warga Indonesia menjual mobil di Singapura, maka hukum Singapura yang berlaku atas jual beli mobil tersebut. Secara sederhana, kita bisa membedakan 2 hal penting, yaitu untuk benda tetap berlaku lex laicitae, yaitu hukum tempat benda berada, sedangkan untuk benda bergerak bisa berlaku untuk nasionalis atau lex laicitae temporer, tergantung pada situasi dan waktu. Dalam praktik hukum perdata internasional, sebelum hakim memutuskan perkara yang diselesaikan benda, ia harus menentukan terlebih dahulu apakah benda itu bergerak atau tidak bergerak, dan di mana letaknya pada saat sengketa terjadi. Sebagai penutup, mari kita simpulkan, asas lex laicitae menjadi dasar utama untuk menentukan hukum yang berlaku terhadap benda dalam hukum perdata internasional. Untuk benda tetap, hukum tempat benda berada adalah yang digunakan. Sementara untuk benda bergerak bisa digunakan hukum kewarganegaraan pemilik atau hukum tempat benda berada saat peralihan hak terjadi. Tujuan dari semua ini adalah untuk menjadi kepastian hukum, melindungi hak kepemilikan dan menghormati kedaulatan negara. Dengan kata lain, asas ini menegaskan suatu prinsip penting dalam hukum internasional, di mana benda itu berada di sana hukum yang berlaku. Hai teman-teman, jadi di sini saya akan melanjutkan materi yang dibahas oleh Ren. Status benda tak berwujud dalam HPI. Benda tak berwujud adalah hak-hak yang memiliki nilai ekonomi seperti utang piutang atau piutang, hak milik perindustrian, misal merek, paten, desain industri, dan hak milik intelektual seperti hak cipta, karena sifatnya yang tidak memiliki lokasi fisik yang pasti. Penentuan hukum yang berlaku ini saut penentuan untuk benda-benda ini dalam kasus HPI menjadi kompleks. Evolusi asas hukum benda dalam HPI, materi ini menguraikan perubahan asas yang berlaku untuk benda, khususnya benda bergerak dan benda tak berwujud dalam HPI yang didorong oleh perkembangan sistem ekonomi. Yang pertama ada benda tidak bergerak. Sejak dahulu hukum benda tidak bergerak menganut asas lexitus. Hukum yang berlaku adalah hukum di tempat benda tersebut terletak atau berada. Awalnya benda bergerak menganut asas mobilia secutor personal. Hukum yang berlaku adalah hukum dari status orang yang menguasainya. Setelah runtuhnya sistem feodalisme dan munculnya kapitalisme yang ditandai dengan mobilitas ekonomi dan keuangan melampaui batas negara, terjadi pergeseran. Ketiga, ada harta kekayaan imaterial. Benda tak berwujud dikategorikan sebagai benda bergerak tidak berwujud.
Halo guys, jadi saya Karen Safawalita. Di sini saya akan menjelaskan tentang lembaga jaminan. Dalam berbagai sistem hukum dikenal berbagai lembaga jaminan yang berbeda-beda. Lembaga jaminan tersebut seperti hak tanggungan, hipotek, fidusia, gadai, dan sebagainya. Masing-masing lembaga jaminan tersebut pada umumnya tuh merupakan lembaga hukum yang bersifat pengikut dalam menentukan kaidah hukum mana yang akan berlaku terhadap jaminan-jaminan. Dapat dilihat ada 3 kemungkinan hukum yang berlaku, yaitu 1. Hukum dari tempat si pemegang jaminan atau kreditur menjadi warga negara atau berdomisili. 2. Hukum dari tempat yang memiliki kaitan yang paling substansial dengan perjanjian induknya. 3. Hukum yang dipilih para pihak sebagai the applicable law dalam perjanjian induknya atau dalam hal yang tidak ada pilihan hukum yang merupakan the proper law kontrak dari perjanjian induknya. Apa sih jaminan itu? Jaminan adalah suatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari satu perikatan. Sementara hukum jaminan adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas atau kredit. Asas hukum jaminan ada 5. 1. Asas publik, yaitu asas bahwa semua hak baik hak tanggungan, hak fidusia, dan hipotek harus didaftarkan. 2. Asas spesial, yaitu bahwa hak tanggungan, hak fidusia, hak hipotek hanya dapat dibebankan atas persil atau atas barang-barang yang sudah terdaftar atas nama orang tertentu. 3. Asas tak dapat dibagi-bagi, yaitu asas dapat dibaginya hutang tidak dapat mengakibatkan dapat dibaginya hak tanggungan. 4. Ada asas implicit telling, yaitu barang jaminan atau gadai harus berada pada penerima gadai. Dan 5. Terakhir, asas horizontal, yaitu bangunan dan tanah bukan merupakan satu kesatuan. Di sini saya Rosidana Kansa akan melanjutkan materi lembaga jaminan yang telah dijelaskan oleh Karen Safa. Dalam hukum perikatan, jaminan ini secara fundamental terbagi menjadi 2 kategori besar, yaitu jaminan umum dan jaminan khusus. Yang pertama ada jaminan umum, yaitu jaminan yang lahir dari undang-undang. Jaminan umum ialah bentuk jaminan yang melekat secara otomatis pada setiap debitur berdasarkan ketentuan hukum perdata yang menetapkan bahwa seluruh harta kekayaan berdasarkan ketentuan hukum perdata yang menetapkan bahwa seluruh harta kekayaan milik debitur, baik benda bergerak maupun tidak bergerak, yang sudah ada saat ini maupun yang akan ada diperoleh di masa mendatang, menjadi tanggungan atas seluruh utang-utang perorangan debitur tersebut. Yang kedua ada jaminan khusus, yaitu jaminan yang lahir dari perjanjian atau kontrak. Jaminan ini jaminan yang timbul dari suatu perjanjian atau kontrak spesifik antara debitur dan kreditur. Tujuannya adalah memberikan hak istimewa dan posisi yang lebih kuat atau preferen kepada kreditur tertentu terhadap objek jaminan. Nah, jaminan khusus ini selanjutnya terbagi menjadi subkategori, menjadi 2 subkategori, yaitu yang pertama jaminan kebendaan dan jaminan imaterial atau perorangan. Nah, yang pertama ada jaminan kebendaan atau jaminan material, yaitu jaminan kebendaan merupakan hak mutlak yang memberikan hubungan langsung antara kreditur dengan suatu benda tertentu milik kreditur. Sifatnya terikat pada benda itu sendiri, bukan hanya pada debiturnya. Ada 2 karakteristik utama jaminan kebendaan. Yang pertama yaitu hak mengikuti benda. Hak jaminan ini akan tetap melekat pada benda tersebut meskipun benda itu dijual atau berpindah tangan kepada pihak ketiga. Nah, yang kedua ada hak didahulukan, yaitu kreditur yang memegang jaminan kebendaan memiliki hak untuk didahulukan pelunasannya dari hasil penjualan benda jaminan dibandingkan kreditur pengeluaran lainnya. Nah, yang selanjutnya adalah pembagian berdasarkan objek benda. Yang pertama ada 3 jenis jaminan benda bergerak. Yang pertama ada gadai. Gadai yaitu hak jaminan yang diberikan atas benda bergerak, di mana benda jaminannya misalnya ada perhiasan, kendaraan, itu diserahkan secara fisik ke dalam penguasaan kreditur atau pihak ketiga yang ditunjuk hingga utang lunas. Yang kedua ada jaminan fidusia, yaitu hak jaminan atas benda bergerak, berwujud maupun tidak berwujud, termasuk piutang dan stok barang, yang kekuasaannya fisiknya tetap berada pada debitur. Jaminan ini diikat dengan akta notaris dan wajib didaftarkan agar memiliki kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan. Nah,
Yang selanjutnya itu ada jaminan benda tidak bergerak, yaitu hak tanggungan, yaitu lembaga jaminan yang khusus dibentuk untuk membebani hak atas tanah dan bangunan seperti hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Yang kedua ada jaminan imaterial atau jaminan perorangan, yaitu jaminan yang menimbulkan hubungan langsung dengan seseorang, yaitu pihak ketiga atau penjamin yang menjamin pelunasan utang debitur tersebut. Sekian penjelasan materi dari kami. Apabila ada salah kata dan sikap, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.